Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, langsung saja kita ke materi. Kita melanjutkan dari latihan soal yang kemarin, yaitu mengenai fungsi komposisi dan inverse. Nah, minggu lalu kan kita sudah membahas dan melatih soal mengenai komposisinya ya, dan fungsi domain. Nah, sekarang pada minggu ini kita akan mempelajari mengenai inverse fungsi ya. Inverse fungsi. Nah, inverse bisa dapat kalian ketahui simbolnya adalah ini, ada negatif 1 seperti ini ya. Nah, negatif 1 seperti ini artinya dibacain inverse, sehingga F bundaran G inverse X sama dengan G inverse bundaran F inverse X. Jadi dia dibalik. Kalau dia F bundaran G, jadinya G bundaran F dengan tanda inverse. Nah, yang kedua itu inverse dari fungsi X sama dengan AX tambah B per CX tambah D, maka F inverse-nya sama dengan negatif DX tambah B per CX dikurang A. Tinggal kita lihat aja nih angka-angka yang ada di sini. Nah, ini kalau fungsinya berbentuk pecahan ya. Kalau fungsinya berbentuk pecahan, maka cara mengerjakannya seperti ini. Tandanya berubah. Jadi tidak harus negatif. Kalau di soalnya negatif, tandanya berubah jadi positif. Kalau di soalnya ini positif, tandanya berubah jadi negatif. Nah, ini juga kalau dia positif berubah jadi negatif. Kalau di sini soalnya dikurang, berarti di sini ditambah. Oke ya. Nah, kemudian apalagi yang berubah? Hurufnya. Hurufnya yang pertama kan A-nya jadi pembilang. Nah, ini dibalik. A-nya jadi penyebut, D-nya jadi pembilang. Oke, paham ya? Oke, langsung aja kita ke contoh soal nomor 1. Nomor 1. Kita pakai warna apa ya? Pink aja. Oke, nomor 1 diketahui fx sama dengan 4x tambah 1 per x dikurang 4. X tidak boleh sama dengan 4. Kenapa? Karena kalau misalnya x-nya 4, penyebutnya akan menjadi 4 dikurang 4. 4 dikurang 4 sama dengan 0. Kan ya? Tidak. Jadi, ini tidak boleh sama dengan 4. Inverse dari fungsi fx adalah, oke, kita langsung aja nih. Tulis dulu f x-nya itu sama dengan 4x ditambah 1 per x dikurang 4 ya. Nah, maka karena dia berbentuk pecahan ini, berarti kita menggunakan rumus yang kedua. A-nya siapa? Iya, A-nya itu adalah 4. Ini A. Ini B ya enggak? Ini C. Dan yang ini adalah D. Oke? Oke, dan kita langsung substitusi aja deh ke rumusnya. Jadi, rumusnya kan jadi F inverse X, maka sama dengan negatif DX ditambah B per CX dikurang A ya. Nah, ya udah kita substitusi aja nih masing-masingnya. Sama dengan, nah, D-nya tadi mana? D-nya itu adalah ini kan. D-nya adalah negatif 4. Nah, karena dia itu sudah negatif, kebalikannya negatif apa? Positif. Maka di sini jadi 4X ya. Nah, ditambah B. B-nya berapa? 1 per CX. C-nya berapa ini? 0, Bu. Oh, bukan. Kalau X saja berarti artinya di depannya ada angka 1. Maka C-nya adalah 1X. Dikurang A. Nah, A-nya berapa? Positif 4. Kebalikan dari positif 4 adalah negatif 4. Maka A-nya adalah negatif 4. Nah, berarti bisa kita tulis sama dengan 4x ditambah 1 per x dikurang 4, di mana x tidak boleh sama dengan 4. Ada nggak jawabannya? 4x ditambah 1, x dikurang 4. Ya, jawabannya itu adalah D. Oke, selesai. Dapat deh. Nah, mudah kan anak-anak ya? Mudah banget. Nah, jadi X tidak sama dengan 4-nya ini kebetulan aja sama ya, sama dengan soal. Tapi ini tidak selalu. Kalau soalnya X tidak sama dengan 5, tidak selalu X tidak sama dengan 5. Ini kebetulan aja sama.
Kenapa? Kalian harus cek dulu. Ceknya gimana caranya? Kalian ini substitusikan dulu satu-satu, kemudian kalian kurangkan dengan yang penyebutnya. X dikurang 4. Kalau dia hasilnya 0, berarti itu salah. Tapi kalau misalnya, oh maksud ibu, tidak boleh X sama dengan, tidak boleh hasilnya 0, sehingga dia benar. Jadi kalau misalnya di sini ibu masukkan 4 ya, substitusikan 4, artinya 4 dikurang 4 kan 0. Nah itu tidak boleh, maka dia benar. Tapi kalau misalnya ini X tidak sama dengan negatif 1/4, kalau misalnya ibu substitusi misalnya ibu substitusi di sini negatif 1/4 dikurang 4 ya. Nah, maka hasilnya kan bukan 0 ya, ada hasilnya. Nah, itu adalah salah. Sehingga yang kalian pilih itu adalah yang tidak sama dengan 4, sehingga hasilnya tidak 0. Oke? Nah, paham ya? Paham. Nah, silakan nomor 2 kalian kerjakan. Kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3 ini juga sama ya. Nomor 2, 3 boleh langsung dikerjakan karena caranya sama dengan yang nomor 1. Kemudian yang nomor 4, fungsi f didefinisikan. Ya, sama juga ya nomor 4 ya. Jadi f inverse. Jadi ini langsung aja diinverskan menggunakan rumus yang di atas tadi ya. Kemudian yang nomor 5. Oke, yang nomor 5 ini sama sebenarnya, cuman dia ada lanjutannya lagi. Yang ditanyakan bukan f inverse x, tetapi f inverse koefisien. Koefisiennya itu adalah, dalam hal ini adalah negatif 3. Caranya gimana? Mudah sekali. Sama ya. Awalnya itu sama banget. Oke, kita tulis dulu deh. Fx sama dengan 2x ditambah 3 per x dikurang 1, di mana x tidak boleh sama dengan 1. Oke, maka inversenya itu adalah, ulangi deh. Oke, maka f inverse itu sama dengan ya, f inverse x sama dengan, pakai rumus yang tadi. Yang ini adalah A, ini B, kemudian yang ini C, yang ini D. Ya, benar. Oke, lanjut. Masukkan ke rumusnya. Apa? Negatif DX ya ditambah B per CX dikurang A gitu ya. Oke, masukkan. Substitusi. Sehingga negatif DX. D-nya kan udah negatif ya. Awalnya dia sudah negatif. Kalau dirubah maka menjadi positif. Jadi 1x ditambah B-nya adalah 3 per C-nya adalah 1, tetap jadi 1x. A-nya berapa? A-nya 2. Karena dia awalnya positif 2, maka berubah menjadi negatif 2. Nah, yang berubah itu ingat ya, yang berubah hanya D dan A. Sisanya B dan C-nya tetap. Oke, jadi sama dengan, satunya nggak usah ditulis deh, jadi X ditambah 3 per X dikurang 2. Di mana X tidak boleh sama dengan 1. Oke? Oke, nah Bu, jawabannya nggak ada. Iyalah nggak ada, karena kan ini belum selesai. Yang ditanyakan bukan F inverse X, tetapi F inverse negatif 3. Gimana caranya? Langsung aja deh. Langsung kita lanjutkan di sini aja deh. Kita rubah warnanya dulu. Nah, maka F inverse negatif 3 itu sama dengan, nah substitusi aja nih hasil yang ini. Hasil yang ini kita substitusikan X-nya menjadi negatif 3. Sehingga X ditambah 3 ya. Kita tulis lagi hasilnya X ditambah 3 per X dikurang 2. Gini kan? Nah, ini pindah sini. Maka sama dengan X-nya ini kan berubah negatif 3. Maka di sini negatif 3, di sini negatif 3. Kita rubah X-nya menjadi negatif 3. Negatif 3 ditambah 3 per negatif 3 dikurang 2. Maka hasilnya negatif 3 tambah 3, 0. Per negatif 3 dikurang 2 adalah negatif 5. Sehingga hasilnya berapa? 0 dibagi negatif 5. 0 dibagi angka berapapun hasilnya 0. Oke deh, jawabannya apa? Ya, benar banget. Jawabannya adalah C. Pinter. Nah, gitu ya anak-anak ya. Jadi kalau misalnya ditanyakan F inverse 5, nah berarti X-nya berubah jadi angka 5. Jadi 5 ditambah 3 dan 5 dikurang 2 jika F-nya 5. Tapi kalau misalnya X-nya negatif 3, ya udah di sini negatif 3, negatif 3. Sisanya tetap sesuai soal. Oke? Paham? Paham dong. Kalau misalnya kalian belum mengerti, seperti biasa,
tonton lagi videonya. Kalau masih belum mengerti, chat Ibu, oke? Nah, silahkan nomor 6 juga kalian kerjakan. Nomor 6 ini menyerupai soal nomor 5. Jadi ada 3 soal yang dikerjakan ya. 3, 4. Ada nomor 2, nomor 3, 4, dan 6. Mudah aja soalnya. Dah, pertemuan kali ini Ibu rasa cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.